nggak ada penonton bayaran nih yang tepuk tangan sampai kaget kita. Tiba-tiba udah live. Udah live dong. Udah live. Ini Mita yang The Virgin itu. Iya, Mita yang masih virgin. Bentar ya, kita sapa dulu. Halo sahabat liputan6.com. Halo sahabat liputan6.com. Jumpa lagi dengan saya Telmi Rusmi Tantri dari kanal Showbiz liputan6.com yang seperti biasa selalu kedatangan tamu yang keren-keren. Makanya nih kita bikin Facebook Live interview ya. Intimate interview namanya. Oh, intimate interview. Kita intim banget nih. Intim banget. Sampai nggak tahu mulai masih nyari-nyari. Aku masih nyari-nyari konten, itu udah mulai. Gitu ya. Oke. Jadi kira-kira nih 30 menit ke depan kita mau ngobrol sama Mita ya. Oke. Ya. Mit, apa kabar Mit? Alhamdulillah Mita baik-baik aja. Kok sendiri sih? Iya nih, aku lagi dapat kesempatan single solonya di publish sama Naga Suara, jadi bangga sekali karena kemarin kan Mita udah dikasih project DJ bareng sama Citra, sekarang Black Champagne. Sekarang dikasih solo sama Naga Suara. Kalau The Virgin kan memang udah dedengkot ya, memang udah mendarah daging gitu. Jadi project-project yang dikasih sama Pak Rahayu ya berkah lah buat Mita. Apalagi kali ini Mita dikasih kesempatan buat solo. Wah, luar biasa. Berarti Mita ada 3 proyek nih. Di Virginnya masih jalan? Alhamdulillah masih off air-nya masih ngebul dapurnya. Luar biasa. Terus Black Champagne-nya masih ada? Black Champagne juga masih, alhamdulillah off air di klubnya masih jalan. Kemasannya kan beda ya sama yang di Virgin ya lagu-lagunya. Beda. Kalau di Virgin kan ngeband banget. Kalau Black Champagne tuh lebih ke electronic dance musik. Jadi DJ-DJ-an lah. Lalu kalau solonya Mita kemana genre-nya? Kalau solo nih justru Mita kemana-mana dari kemarin promo bawa gitar akustik karena memang konsepnya full banget akustik dan mellow. Keren banget tuh. Pokoknya kalau ada orang dewa gitar, lu dewi gitar deh. Amin kalau dibilang dewi gitar lah. Aku mau main gitar masih pas-pasan, skillnya cuman menang gaya doang. Speaking of gaya nih ada yang ini loh, ada sahabat liputan6.com yang udah ngasih komen ya. Terima kasih ya yang mau bertanya silahkan loh. Akan saya bacakan ya. Yang menarik pertanyaannya. Ada yang bilang Nur Aisyah salam kenal. Nah, speaking of biasa-biasa saja itu, ada yang bilang loh malah rambutnya keren. Rambutnya keren. Masa sih keren? Terima kasih. Padahal belum keramas itu ya? Padahal baru keramas hari lalu. Tapi itu kayaknya malah Mita ini lagi hitam ini menurut Mita lagi biasa banget. Bukannya itu trademarknya Mita kayak begitu? Kalau bentukannya polem emang dari dulu. Cuman kan maksudnya warna. Biasanya kan Mita color, full color. Nah ini justru lagi biasa banget, dibilang keren. Lagi bladus ya warnanya. Banget tuh. By the way benar-benar sebentar. Itu polem ya idenya? Namanya kalau anak band tuh bilangnya polem, poni lempar karena kalau saya lagi main gitar kan gitu. Bagian dari stage 8. Iya. Jadi sejarahnya kapan rambutnya begini terus tuh? Aku dari SMP udah seneng rambut polem, tapi kan dulu zamannya lagi seneng belah tengah tuh, sempet juga rambutnya belah tengah. Pernah ngalamin. Gue lupa deh. Tengah zaman film-film Yoko tuh. Kan iya. Oke. Jadi zaman dulu tuh belah tengah gitu, pernah juga. Tapi ini kayaknya yang pas banget dengan rambut kayak gini. Tinggal warnanya diganti-ganti ya. Polem. Oke. Polem, ternyata sejarahnya polemnya Mita seperti itu. Ada lagi yang kepo nih. Sebentar. Mas Adi Moonraker bilang nyanyi dong. Iya, sabar ya Mas. Iya, nanti aku nyanyiin. Terus ada akun yang namanya Elekta Eloy Marpaung. Duet yuk Mit. Ayo boleh. Duet ngapain nih? Nyanyi apa duet yang lain nih? Duet apa nih kita? Mita duetnya udah ada dengan Dara di Virgin, dengan Citra Black Champagne. Yang ini maunya solo ya. Solo. Untuk ngegrup udah ada sama Mas Dani Tria. Iya, Tria. Luar biasa. Sibuk banget nih Mita. Amin ya Allah. Ini ada yang kepo banget. Mas nih cowok ya. Andi Senjaya. Halo Mas Andi. Mita pacarnya siapa? Pacar aku lagi nunggu ada yang mau taruh nih Mas Andi. Cius. Kan kalau misalkan ada yang mau, nggak udah umurnya udah tua jadi nggak. Kalau mau pacaran malu. Nyebutnya nggak pacaran. Nunggu iya. Ya lagi deket sama siapa Mita? Banyak, kalau yang deket mah banyak. Cuman kalau diseriusin mah belum, masih nunggu aja. Harus musisi juga? Nggak juga sih, aku justru malah pengennya dapat yang pengusaha. Kenapa harus profesi itu? Biar beda dunia, beda kerjaan, terus juga enak aja gitu mungkin kayaknya kalau dapat pengusaha.
Bisa diajarin jadi entrepreneur ya? Ya, bisa diajarin bisnis kan. Siapa yang merasa punya usaha atau jadi Ya. jadi bisnisman? Silakan. Sekarang banyak loh anak-anak muda, banyak Iya, loh. banyak banget. Iya, mereka tuh semua entrepreneurnya tuh dari muda udah kelihatan. Ya. Silakan loh kalau mau Mita siap ditaarufin. Kalau mau taruh hubungi nomor 2 Om ya. Kira jodoh. Oke, balik lagi nih juga ada yang kepoin bukan hanya kehidupan pribadi Mita. Sebenarnya pertanyaan sama aku ya. Jadi ini proyek solo. Judul lagunya ini single perdana. Single perdana judulnya lagunya Dari Hati. Alhamdulillah kemarin udah rilis dan udah ada di YouTube-nya Naga Suara video klipnya. Kalau mau lihat di searching aja Mita Dari Hati itu udah ada. Ya. Mita nggak pakai H ya, Mita. Enggak, MITA aja. Yes. Terus juga di streaming media juga udah ada. Sekarang modelnya kan platform digital Ya, sama benar. ya sama streaming platform ya. Oke. Mit ini menariknya kan karena memang lagu The Virgin sendiri memang ciptaan dirimu juga ya. Alhamdulillah. Memang nggak kesulitan jadi solo karir ya. Ini lagu ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri juga alhamdulillah. Kalau dibilang kesulitan sih kesulitan juga ada nih Mbak Telni karena kemarin kita sempat KPD. Kenapa nggak pede seorang Mita? Karena kan basicnya Mita bukan vokalis, terus juga ngerasa malu aja kan, fisik kan tomboy. Biasanya kan vokalis cewek tuh seksi-seksi, terus cantik-cantik gitu. Jadi kemarin sempat nggak pede, tapi alhamdulillah berkat dorongan para Ayu Naga Suara, dia percaya Mita bisa jalan, ya udah akhirnya memberanikan diri lah untuk pede. Padahal sebenarnya nggak pede. Jadi kepikiran kenapa harus solo tuh dari siapa? Awalnya dari para Ayu kepikiran. Oh, jadi produser Naga Suara Parahayu Iya. Kertawiguna yang minta. Jadi awalnya tuh pas Mita sama Citra nyodorin project demonya Black Champagne, itu kita berdua tuh tadinya pengen nyari vokalis. Tapi para Hayu karena itu demo lagunya itu suara Mita, kata bapak kenapa mesti cari vokalis, udah kamu aja yang nyanyi. Jadi akhirnya aku disuruh nyanyi, kamu juga nyanyi sendiri juga bisa, kata para Hayu itu. Jadi sebenarnya di Black Champagne kamu dalam tanda petik udah magang jadi penyanyi udah ya? Magang jadi penyanyi, cuman kan itu kan konsepnya DJ, gak terlalu banyak nyanyinya kan. Ya, lebih part bait nyanyinya nggak terlalu banyak. Ya, nggak terlalu banyak karena musiknya EDM. Iya, oke. Jadi kamu mempunyai banyak kendaraan mengekspresikan ekspresi karya seni kamu. Betul. Dari The Virgin, Ya. Black Champagne dan sekarang solo. Bagaimana cara Mita membedakan? The Virgin itu lagu yang Mita ciptakan itu seperti apa? Kalau Black Champagne jelas sekali ya, Jelas, musikalitasnya kan beda. Sementara kalau dengan yang solo bedanya apa? Kalau The Virgin kan image-nya kan memang pas kita keluar pertama kali itu kan Cinta Terlarang. Itu melonya The Virgin ya seperti itu. Jadi kalaupun misalkan ada yang melo lagi paling judul lagu yang sedetik. Terus ada lagi mungkin yang lain-lain tapi nggak semelo lagu Mita di project solo ini karena kan konsepnya kalau The Virgin tuh full band. Dan kalau solo Mita ini Mita bikinnya sengaja ngemasnya itu full akustik. Jadi nggak ada instrumen lain selain akustik. Paling ada tambahan bunyi string sama piano, tapi itu pun nggak banyak. Jadi sengaja Mita bedain supaya orang kalau misalkan pengen lihat Mita yang sebagai rocker itu ada sama The Virgin. Tapi kalau Mita yang ajeb-ajeb, senang ngedance itu di project DJ bareng Black Champagne. Kalau yang melo, Mita ya project solonya ini. Ternyata Mita bisa melo juga. Bisa. Makanya banyak yang kaget juga kemarin. Ternyata suara Mita yang rocker bisa cengeng juga ya kan? Iya. Dan pencinta musik Indonesia tuh memang seneng lagu-lagu yang ballad, yang melo-melo gitu kan. Iya. Cuman kalau melo banget nggak tahu juga sih ya. Mungkin mewek-mewek males juga lah kan dengernya. Jadi pokoknya ini melo ala Mita ya, Iya, untuk melo alaku. single terbarunya ini. Oke. Lah terus jadi sekarang Mita mana yang mau didahulukan? Sekarang ini dulu ya, promo ini dulu ya. Ya sekarang lagi promo projectnya Black Champagne, project solo Mita. Kalau Black Champagne nanti akhir tahun bakalan rilis juga yang baru. Jadi Mita punya 3 project tahun ini. Kalau terrealisasi yang Black Champagne akhir tahun rilis itu 3-3-nya jadi terrealisasi. Awal tahun kemarin kan The Virgin udah ngeluarin album 1 dekade spesial 10 tahun. Para Hayu ngasih kado buat The Virgin. Mita ciptain juga lagu baru untuk The Virgin di album The Best-nya yang 1 dekade. Udah rilis kemarin bulan Maret. Dan sekarang single solo Mita juga berhasil dirilis. Insya Allah nanti
Desember atau November giliran Black Champagne. Jadi semuanya jadi, terrealisasi. Alhamdulillah. Jadi setelah panjang 2019 sudah ada album kompilasi. Ya, kompilasi. Ini sekaligus ya the best ya. Sekaligus menjawab pertanyaan dari akun Elekta Eloy Marpaung. Katanya nanya kapan lagi nih ngeluarin album barunya sama Dara. Udah ya. Udah awal tahun. Iya. Istilahnya itu memang lagu the best, album kompilasi tapi ada single. Ada single baru juga yang kita ceritain. Dan sekarang di bulan ini adalah single solonya ya. Single solo Mita yang judulnya Dari Hati. Dan akhir tahun dengan Black Champagne. Insya Allah akhir tahun dengan Black Champagne. Semua dengan di bawah rumah yang sama, produser Naga Suara ya dengan betul. Pak Rahayu. Oke, ada juga yang kangen sama Mita karena sudah lama nggak nongol di TV. Sekarang kan memang ada semacam platform baru ya, orang penyanyi juga nggak harus di TV ya. Gimana Mita ngeliatnya? Ini ada yang kangen juga pengen lihat di TV nih. Sebenarnya kalau patokan orang Indonesia kan katanya kalau misalkan udah nggak di TV, artinya mereka udah nggak eksis. Padahal sebenarnya untuk musisi-musisi kayak Mita gitu, mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang merasa TV zaman sekarang sama TV zaman dulu tuh beda format gitu. Kalau sekarang kan lebih, mohon maaf, banyak gosip yang dinaikin, terus juga mungkin artis-artis yang mohon maaf lagi sih banyak kasus atau apa itu yang mereka aduk-aduk ya. Yang mereka push terus diundang sana sini. Tapi ladang wadah untuk musisi-musisi kayak Mita mungkin yang pengen promoin lagu itu sekarang udah gak ada di televisi. Di TV karena berkurang sekali acara-acara musik di TV itu udah lama banget amblesnya udah lama banget nggak ada. Akhirnya beralih ke YouTube, beralih ke media online, beralih ke sosmed gitu. Jadi kasihan sih sebenarnya industrinya juga, tapi kan kita nggak bisa nyalahin juga. Mungkin pihak TV juga mereka nyari rating, nyari apa, tapi kan akhirnya memang jadi kesannya si A hilang, padahal sebenarnya kita alhamdulillah masih sering keluar kota, masih eksis, masih manggung off air. Masih off air. Jadi sekarang manggung on air tidak jadi patokan satu-satu. On air nggak jadi patokan karena memang wadahnya lagi nggak ada. Ya, memang industrinya sedang kesara ya. Ini sepertinya sudah ada yang sudah memberikan apresiasi, berarti dia sudah melihat mungkin video klipnya di YouTube. Karena dia bilang katanya ini Yusrin Kota Kori bilang selamat sore Mita, sore. Suaranya keren sangat. Terima kasih loh. Ini mungkin orang Melayu kali. Mungkin. Selamat sore Mita, kok suara keren sangat. Keren sangat, orang Melayu berarti. Ya. Salam kenal ya. Oke, jadi siapapun yang sekarang lagi nonton Intimate Interview Facebook Live bersama Mita pasti kangen, sepotong dong untuk sekedar nostalgia lagu lamanya The Virgin. Sepotong. Oke. Boleh. Ini lagu Cinta Terlarang tahun 2009. Penonton bayarannya nggak bisa masuk ke studio. Tepuk tangannya kurang. Yang kangen, ada yang kangen di rumah. Aku pengen nangis. Aku pengen nangis. Kenapa Mbak? Bukan sekedar liriknya yang mungkin pas buat pengalaman beberapa sahabat liputan6.com. Aku ingat sejarah lagu ini. Kamu baru-baru keluar sama Dara.
2009. Iya, 10 tahun yang lalu ya, 10 nggak tahun yang terasa lalu. ya. Alhamdulillah lagu ini yang bikin Mita dikenal masyarakat, akhirnya Iya. karya-karya yang lain bisa didengerin juga. Iya. Part itu memang kalau aslinya kan kebanyakan dinyanyikan sama Neng Dara ya. Ya, betul. Tapi kita merasakan kita mendengar rasa lain ketika Mita nyanyiin. Oh ya? Lebih gak enak dong? Enggak. Aku bilang rasa lain itu jadi ada kayak seperti lagu baru. Oh, lagu baru. Kamu suaranya aslinya lembut loh. Lembut ya, emang gayanya doang. Gayanya doang rocker, padahal suaranya pop banget. Ada yang bilang Mita masih tomboy aja. Masih seperti inilah aku, belum berubah. belum ada yang bikin berubah. Tapi nanti tenang, kalau di pelaminan Neng Mita bisa feminin kok ya. Bisa kok, karena kan aku juga bayangan aku kalau misalkan pengen nikah tuh nggak tahu ya. Ini sih bayangan aja ya, entah kapan realisasi. Aku pengennya berhijab. Pengennya Konsep pengantin berhijab. Kalau misalkan menikah, pengennya berhijab. Terus juga kebayang aja kalau misalkan udah dapat suami yang mapan gitu, nggak pengen kerja lagi, gitu pengen di rumah aja. Waduh. Ngurus anak, gitu. Itu cuma bayanganin aja sih, bayangan apa ya? Bayangan entah kapan lah itu. Tapi ada terbesit di otak ada. Wah itu luar biasa itu istilahnya jauh banget dari image Mita. Iya. Cuman kepikiran aja sih kalau nikah harus Ada obsesi seperti itu. Luar biasa Mita. Kita doain ya yang terbaik buat Mita. Amin. Balik lagi soal karir. Kalau 10 tahun yang lalu satu lagu ini langsung jelduk. Amin ya Allah. Langsung puar gitu ya. Dan kalian berdua dengan Dara menjadi istilahnya the famous new artist. Duo. Oke, konsepnya kan unik ya waktu itu ya. Dan biar bagaimanapun tidak lepas dari yang namanya ada perannya Ahmad Dhani di situ. Pastinya iya. Kamu solo gini udah izin belum sama Dhani? Nah justru kemarin itu kan sempat beredar kabar katanya Mita ninggalin Mas Dhani karena bangkrut lah, terus juga katanya Mita ninggalin Seenaknya sampai ada yang marah-marah juga katanya Mita nggak tahu budi, apalah segala macam itu. Ini aku mau klarifikasi aja. Sebenarnya sebelumnya juga Mita udah jenguk Mas Dhani dan udah izin. Memang awalnya sebelum izin itu Mita agak-agak takut izin dalam arti pengen solo Mas dan pengen berkarir di luar manajemen Mas Dhani. Tapi ternyata yang tadinya aku pikir Mas Dhani bakal marah dan membubarkan The Virgin, ternyata sebaliknya. Ahmad Dhani ya seorang Ahmad Dhani yang bijaksana, dia ngebimbing aku malahan bilang The Virgin Black Champagne itu punya kamu, bukan punya aku. Dimana kamu pun kamu berkarya ya udah orang udah taunya itu punya kamu. Jadi nggak usah khawatir kata Mas Dhani itu. Jadi alhamdulillah banget kemarin kita diizinin masuk ke manajemen Marindo. Itu manajemen baru Mita di solo karir sama bareng Black Champagne juga. Tapi Mas Dhani cuma minta biarkanlah The Virgin di RCM itu aja. Dan alhamdulillahnya CEO-nya Marindo Pak Maringan Tobing namanya, dia juga membolehkan Mita tetap berkarya di The Virgin. Jadi antara dua owner ini nggak ada yang saling ambil tarik-tarikan gitu. Jadi Mita bangga banget dikenalin sama orang-orang yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ya kedepannya jalannya tetap bisa baik. Berarti Mita sekarang ada di 2 kapal ya? Ada di as a dua, manajemen. Ya, itu sebagai solo dan Black Champagne kan Mita manajemennya memang di Marindo. Tapi The Virgin sampai kapanpun nggak akan pernah pindah. Iya. Sementara uniknya satu produser atau label atau recording company 3 Naga Suara ya. Untuk 3 bentuk karya. 3 bentuk karya Mita. Dan alhamdulillahnya Pak Rahayu benar-benar luar biasa karena bisa nerima semua karya yang Mita sodorin dan luar biasa lah menurut Mita. Pak Rahayu itu bos yang keren. Alhamdulillah ya, Mita dikelilingi sama orang-orang yang baik. Ya, oke. Mit, ini menariknya tadi judul lagunya dari hati. Emang ceritanya tentang apa? Ceritanya tuh sebenarnya ini lagu udah lumayan lama Mita tulis bareng sama masa-masanya nulis Cinta Terlarang juga. Jadi udah hampir 10 tahun yang lalu. Iya, 2005 kan Cinta Terlarang juga Mita bikinnya 2004 2005 pas lagi gencar-gencarnya bikin lagu. Pas lagi keluar SMA waktu itu lagi menggebu-gebunya. Simpel aja sih ceritanya, masih seputar cinta, masih seputar tentang seseorang yang merasa pernah dikhianati. Mungkin kalau untuk nyari jodoh ya pesan kita cuman satu aja. Kadang kita berpikir jodoh kita jauh di mana, kita mencari-cari, ternyata kemungkinan jodoh kita ada di dekat kita. Kita kadang repot mikirin orangnya jauh gak mikirin kita, tapi ternyata di samping kita ada yang mikirin kita. Kayak siapa ya di kantor gue ya? Si
secret admirer. Oh, secret admirer itu bisa jadi orang Bisa sekeliling jadi kita yang sebenarnya jodoh kita ya. Kita nggak pernah tahu jodoh di mana. Dan hebatnya Mita bisa menuangkan dalam lirik lagu karena tidak pernah mengalami atau jangan-jangan pernah mengalami. Nggak pernah sih, aku nggak pernah ngalamin. Cuman kadang idenya aku bikin tema tuh nggak tahu ya, mungkin hadiah sih dari Allah gitu. Tiba-tiba ada ide, udah aku langsung cari kertas, aku tuangin, ya cari liriknya, selesai langsung cari gitar, cari nada, beres satu lagu. Kenapa begitu lama tersimpan di laci Mita baru dikeluarin untuk single dari hati ini? Waktu itu nggak kepikiran dimasukin ke The Virgin, entah kenapa, karena menurut Mita nggak cocok lagu ini untuk The Virgin. Di Black Champagne pun kayak gitu, nggak cocok banget karena kan lagunya kan kalau Black Champagne lebih ke riang. Ternyata rezekinya buat Mita solo gitu, sama Parah aja dikasih untuk solo. Gila ya, udah 10 tahun lebih tuh disimpan. Udah lama banget dari 2005. Iya lama ya. banget, 10 tahun lebih. Tapi genre musik atau kemasan musiknya menyesuaikan sekarang ya? Atau tetap memang sederhana, everlasting? Ya pengennya aku sih kayak gitu, pengennya selamanya dikenang orang. Seperti Cinta Terlarang kan walaupun penuh dengan sensasi tentang lagunya A, B, C, D, tapi kan itu orang tahu gitu lagu itu tentang apa gitu. Iya. Kita tersentuh banget, jadi ingat 10 tahun yang lalu mungkin ada yang masih SMP, SMA ketika itu menggilai The Virgin lagu itu. Terus ternyata Mita ada punya lagu yang juga menyentuh seperti Cinta Terlarang itu istilahnya duet pertamanya dengan Dara. Dan ternyata lagunya sekarang jadi nomor terbaru as a solo artist ya. Saya bacain satu persatu dulu. Terima kasih yang udah memberikan emoticon jempol-jempol, tanda hati buat sahabat liputanam.com. Reri Cap Tugu Pahlawan, lucu nama akunnya. Maju terus berkarya, my best gitaris. Terima kasih banyak. Mita, we love you. I love you. Buat yang terhebat untuk musik Indonesia. Harus. Dari Dewi Pramita Virginity. Ini kayaknya fans kamu nih, fans The Virgin. Kami Mit, sukses dari hati. Terima kasih buat kamu udah dukung dimanapun aku berkarya. Tetap begitu ya. Jadi ada juga yang nama akunnya Ragil lagi temom lope-lope. Gini, Ragil lagi demam lope-lope. Sorry. Ragil demam lope-lope. Ya, sorry tadi salah nih. Dia ngasih emoticon. Ini apa sih emoticonnya? Halo aja yang bacain, Mit. Emoticon sedih? Enggak. Apa? Marah? Kalau menurut lu nih emoticon apa ini? Emoticon, kiss. Dia ngasih emoticon kiss. Biar Mita kiss. Dia ngasih emoticon kiss. Mita bisa romantis juga loh. Oke, salam kakak Mita penyemangatku katanya. Hai. Ini kayaknya Virginity pada tumpah ruah semua nih ya di Facebook Live liputanam.com. Oke, balik lagi nih ya. Silakan loh kalau ada yang mau bertanya. Yang itu juga nggak apa-apa yang pribadi-pribadi ya. Boleh kalau mau ada yang ditanyain mumpung lagi di sini. Kapan lagi? Oke, Mit, pindah manajemen ngurus sendiri apanya? Kalau dulu kan konsepnya benar-benar musik, ada platformnya dari Mas Dani. Terus ada manajemennya yang ngedukung mulai dari A sampai Z, penampilan harus gimana. Nah sekarang as a solo artis gimana? Sebenarnya tuh kalau mau dibilang repot banget enggak, karena jujur dari zaman The Virgin itu ya yang mikirin konsep semua Mita gitu. Jadi kayak kostum, terus aransemen. Tapi memang Mas Dani pada akhirnya yang memutuskan ini oke atau enggaknya gitu. Tapi Mas Dani tuh dulu enaknya nggak pernah dikte. Nggak pernah nyuruh kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Karena nggak ngedikte ya dia? Enggak sama sekali, jadi ngebebasin banget. Jadi benar-benar terserah gitu. Jadi alhamdulillahnya Mita juga nggak ngerasa kebebanan, karena sebelum masuk RCM dulu Mita pernah punya produser yang pengen ngerilisin juga lagu Cinta Terlarang tapi nggak rilis akhirnya, dan itu mereka memaksakan Mita untuk tampil pakai rok, memaksakan Mita untuk make up full, yang bikin Mita nggak nyaman. Tapi ternyata di RCM nggak begitu, jadi kan Mita jadi diri sendiri. Dan alhamdulillahnya justru karena Mita jadi diri sendiri itulah orang bisa kenal Mita dengan apa adanya. Dan sekarang seneng aja sih bisa jadi semacam kayak icon nih, gitaris cewek, orang ingatnya pasti Mita yang tomboy kayak gitu. Ini banyak sekali yang memberikan doanya sukses terus Mita, dari Tika Tik Black, terus juga dari Yayu di Gorontalo, semangat idolaku. Amin, terima kasih. Terus dari Ega Kuman, bosku. Ini Ega, ini salah satu fans yang setia dari siapa zaman ini? 10 tahun yang lalu masih. Serius Ega iya, ini? Dia ini adminnya juga, adminnya anak-anak. Oh,
di fanbase-nya The Virgin. Iya, jadi dia salah satu contoh fans yang setia banget kemana-mana sampai sekarang. Aku mau ngapain aja selalu ada. Oke. Ini terima kasih loh, karena poster tentang Facebook Live ini kan memang udah kita share ke Mita ya dari beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah Virginity, nama fans The Virgin yang juga istilahnya penggemar militannya Mita tentunya ya, as a solo artist juga pada jadi akhirnya nonton Facebook Live. Terima kasih ya, salam kenal buat Virginity dimanapun. Virginity, Bisibon, fansnya Black Champagne, terus Mita Rockers. Yes, jadi ada 3 ya, Virginity. Bisibon itu fansnya Black Champagne. Kalau Mita Rockers itu ada dari zaman Triad, dari zaman The Rock Indonesia. Jadi kalau fansnya Mita as a solo, Mita Rockers itu dari zaman The Rock sih. Dari zaman coba dicatat ya. Nanti kita nulis ya. Mita mungkin hanya artis di Indonesia yang punya 3 sebutan penggemar berbeda. Virginity untuk as a The Virgin. Bisibon, BC Bon itu untuk fansnya Black Champagne. BC Bon. Ulang. Kalau Mita solo dari zaman Triad dulu sebelum ada The Virgin itu mereka menamakan diri Mita Rockers. Ya udah, kamu masuk Museum Rekor Indonesia. Gak ada tuh ya. Artis yang punya 3 nama panggilan penggemar yang beda-beda fanbase-nya ya. Oke, salam kenal dari Telni Rusmi Tantri, kanal Showbiz Liputan6.com buat Virginity, Bisibon dan juga Mita Rockers. Ini aku ikut ngawal karir Mita dari 10 tahun yang lalu. Dari nol banget katanya, tahu banget dulu launchingnya The Virgin. Yes. Oke, jadi kita balik lagi. Ada yang memberikan apresiasi dari Dewi, ini Virginity ya. Kak Mita, Hai Dewi. Itu apa sih dari hati? Kok begitu menyentuh? Asik. Karena setiap detik kalau aku dengerin nggak bosen. Asik, alhamdulillah berarti. Kamu nyanyi pasti dari hati. Dari hati aku nyanyinya. Judulnya dari hati. Sampai orang yang mendengarkan juga berkesan dari hati juga. Padahal suaranya pas-pasan loh itu. Kamu kenapa sih selalu bilang suara pas-pasan, Mita? Penasaran nih. Emang nggak pede. Basicnya bukan penyanyi, tapi kalau dibilang bisa nyanyi, alhamdulillah. Ya. Oke, gini deh ya. Buat sahabat liputan6.com yang bukan Virginity atau yang Virginity belum sempat denger. Nggak mungkin deh kalau Virginity belum sempat lihat. Virginity udah pada denger. Semua udah pada denger. Iya, oke. Buat yang belum tahu justru mungkin sahabat Liputan 6. Iya, yang sekarang mau jadi Mita Rockers. Boleh. Istilahnya kan kita lagi magang nih menjadi Mita Rockers kan, menjadi penggemar Mita as a solo artist. Betul. Dengerin boleh nggak lagunya? Ini tuh ya. Reri Cap Tugu Pahlawan bilang lagu baru dong sama Mita. Nyanyiin. Ya. Oke, nyanyiin ya. Utuh ya? Ya boleh.
Luar biasa. Kayaknya bener-bener nih banyak yang baper nih, Mi. Oh, baper. Alhamdulillah, dengerin dong di YouTube. Iya, Lihat betul. video klipnya lebih baper lagi pasti. Nih, Karena Lang. itu kebetulan model ceweknya tuh DJ Mita juga. Oh gitu. DJ Citra yang jadi modelnya. Iya. Mungkin lihat istilahnya lihat ceritanya bahasa audiovisualnya Iya, kami dengar suaranya suaranya. makin kuat ya. Amin, ya Allah. Kesan pesan dari lirik lagu ini ya. Mudah-mudahan. Iya. Ini banyak yang memberikan love. Ya, langsung bertubi-tubi ya emoticon jempol dan love. Ya Allah merdunya tuh ada yang Terima kasih. ngomong. Terus terharu deh lihat Kak Mimit penyemangat membuatku bangkit dari masa lalu. Harus dong. Ini kayak film Ada judul film horor Bangkit dari Kubur. Seru banget dong. Oh salah ya. Oh ini Bangkit dari masa lalu. Dari masa lalu mungkin dia dulu pernah galau juga mungkin. Iya. Jangan khawatir, jodoh di tangan Tuhan, nanti juga dapat lagi. Oh kamu tahu ceritanya ya nih orang nih ya? Mungkin, siapa tahu kan. Kayaknya ini virginity kok si Dewi nih. Dewi, oh. Dewi Pramita. Oh, oke. Ini tadi kan dia bilang katanya pernah ketemu sama kamu di Palangkaraya 3 jam nunggu tuh siapa di tuh? Palangkaraya. Oh, yang kemarin The Virgin kan kemarin main di Palangkaraya. Lalu? Di sana lagi asap, saudara-saudara di sana sabar ya, sabar. Bener, jadi nggak jadi kamu? Kemarin kesana, cuman kan kemarin kita jadi sempat cancel pesawatnya, jadi ada kendala karena asapnya tebel banget. Akhirnya kita mau nggak mau jalan darat tuh karena asapnya tebel, di cancel semua. Jalan darat ke Banjarmasin 5 jam, naik flight malam dari sana akhirnya. Oh setelah manggung. Setelah perform besokannya, untung nggak pas hari perform. Kalau pas hari perform kita nggak jadi perform. Jadi performnya di Palangkaraya mau pulang lewat bandara nggak bisa Nggak karena bisa, saat di cancel. Akhirnya kita ke Banjarmasin mau nggak mau. ganti bandara, ganti flight, iya. ganti flight, ganti kota Ganti bandaranya kota juga. ke Banjarmasin. Banjarmasin. Dan itu perjalanan daratnya dari Palangkaraya 5 jam. 5 jam. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Saya sabar teman-teman di Kalimantan dan Riau juga lagi asap. Iya. Mudah-mudahan Virginity atau siapapun pecinta musik Indonesia Ya. yang sekarang kotanya lagi tertutup kabut asap, Ya, mudah-mudahan tetap segera sabar ya. tetap semangat. Mudah-mudahan cepat diangkat itu musibah asapnya Amin, ya. amin. Oke, Inge bilang nih katanya cantik, imut, awet muda ya Kak Mita. Alhamdulillah iya. Awet muda, emang masih muda kok. Aku sebenarnya udah tua karena kadang-kadang fans nih misalkan tiba-tiba datengin aku, kakak aku nih dulu udah zaman SD, sekarang udah punya anak 2, masih ngefans sama kakak ya Allah. Serius? Ya Allah, kata aku berarti aku udah tua ya, gitu. Gak sadar diri gitu. Jadi waktu Virgin terkenal 10 tahun yang lalu dia masih SD. Dia masih SD katanya. Oh, sekarang udah punya anak. Punya 2 bilangnya. Oh iya. Jadi dia juga nikah muda kali Iya, ya. berarti nikahnya muda ya. Ya kalau masih SD ya let's say lah kelas 5 kelas 6 SD masih 12 13 Ya, tahun. 16 Iya. 16 tahun. Anaknya udah 2 umur 20 Mungkin something berarti dia, nikah muda ya. Nikah muda berarti. Seneng dong ya mereka istilahnya ada orang yang tumbuh melewati masa remaja sampai dewasa Ya, bersama lagu-lagu Mita ya. Lagu aku seneng lah. Nah, ini ada rencana dengan Solo ini mau kemana aja kotanya? Kalau kemarin kan Palangkaraya dengan di Virgin. Mau kemana aja? Soalnya ini kayaknya nih ada pemilik akun Mila Pesek kapan nih perform di Pasuruan, Kak? Amin segera, mudah-mudahan nanti segera jadwalnya diupdate. Doain aja, sekarang kan lagi sibuk promo kesana kemari dan segera nanti mudah-mudahan lagi ada tour insya Allah. Ya, ditunggu aja. Pokoknya di second city itu Mita akan datang ya. Siap. Sekalian promo radio. Ini lucu loh nih ya. Dewi tadi balik lagi. Maaf ya kakak jadi sakit gara-gara asap ya, sakit tenggorokan ya. Iya, kemarin aku sempat ini juga sampai sekarang masih sih. Jadi kayak ada yang nyangkut-nyangkut dan di tenggorokan tuh gak enak. Karena kena asapnya banget dan asapnya tuh bahaya. Agak-agak baunya nyengat banget, terus ke tenggorokan gak enak. Jadi waktu manggung di Palangkaraya, outdoor atau indoor atau gimana? Outdoor. Oh, jadi sempat terhirup asap kabut itu. Terhirup banget, dan di panggung itu disediain oksigen 2 sama IO-nya buat ini. Oksigen, tabung oksigen gitu. Tapi kalian sama Neng Dara di Virgin tetap harus Alhamdulillah 10 lagu kita bawain full dan itu lapangan penuh banget, rame banget. Luar biasa. Alhamdulillah. Orang besokannya aja pas kita mau ke bandara itu mereka masih sempet CFD kok. Oh. Jadi aku juga sempet bingung sih, mungkin udah kebiasaan di sana, udah keseringan asap, jadi buat mereka mungkin agak-agak nggak terlalu kayak kita gitu. Jadi di sana mereka masih sempet CFD. Masih sempat ada Car Free Day di Kota Palangkaraya. Aku lihat sendiri ngelewati pas mau ke bandara. Tapi kita tetap prihatin ya sama saudara-saudara kita di Palangkaraya atau di kota yang lain. Jadi benar sakit tenggorokan katanya. Iya. Ini ada yang kepo juga. Sebentar. San masih muda kok tetap muah katanya. Muah katanya.
Ini emotikonnya kiss berarti kan? Iya, kiss. Inga nanya umurnya udah 32 ya kalau nggak salah. Ya dibacain. Salah, aku justru bentar lagi 3. Inga kamu Dia bilang korupsi. awet muda berarti. 2 tahun awet muda. Dia bilang kalau nggak salah. Oh enggak, Kalau nggak Inga. Katanya udah disebutin nama Bentar lagi Mimin. 34. Tuh Lulu Awet muda kan, Anidia. awet muda kan, awet muda. Lulu Anidia bilang idolaku emang awet Oh, muda. Lulu, halo Lulu. Kata Lulu, kakak kan masih kelihatan umur 17 tahun. 17 terus aku mah, asal jangan sisanya aja 17. Jangan dong, masih mau berkarya ya. Masih mau berkarya. Amin, panjang umur. Amin amin. Ini Yayu katanya salam dari Gorontalo. Hai Gorontalo, udah Yes, lama nggak yes. kesana, terakhir sama The Virgin udah lama banget. Udah lama Iya. banget ya. Mudah-mudahan setelah ini ya Segera. dengan 3 bentuk karya Mita antara Ya. dengan Black Champagne atau dengan The Virgin dan Solo ini akan Ya. menyambangi Amin, kota-kota amin, ya amin, di amin. Indonesia ya. Oke. Kak Mit, Yap. kalau misalnya nih ya in the same time ya orang atau IO atau penyelenggara memilih salah satu di antara 3 bentuk karyanya Mita, Mita akan menyodorkan yang mana ya, The Virgin-nya atau Black Champagne-nya atau solonya di luar dari memang occasionalnya harus acara tertentu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk job sih yang ngatur kan manajer, ada manajer. Kalau di The Virgin kan memang masih under RCM. Kalau di Marindo ada Instagramnya kalau butuh-butuh job itu di @citraspears, manajer Mita namanya. Jadi silakan lihat juga siapa tahu ada butuh-butuh event. Itu gampang nanti mereka ngasih konsep butuhnya apa. Kadang kan IO saya butuh talent nih gitu, acaranya di mana. Jadi udah Disesuaikan. pasti langsung di broadcast sesuai Mita bisanya ini Black Champagne ini gitu. The Virgin juga, jadi konsepnya tuh banyak macam-macam. Kadang sekarang juga kalau misalkan IO nggak mau full band, karena kan kayak The Virgin tuh sekarang full band kan kalau berangkat 15 orang dan kebanyakan IO sekarang kan keberatan. Jadi bisa juga dengan konsep lain gitu. Gitu juga Black Champagne. Iya. Tergantung permintaan aja. Tergantung budget. Nah, tergantung budget juga betul. Iya. Tergantung budget benar. Tapi memang kalau acara-acara pensi cocoknya ini kali ya. Iya boleh, pensi juga nerima. Wedding, Mita Solo, wedding cocok. Boleh. Kepikiran nggak? Sebelum ini kan di Virgin kan nggak pernah wedding. Wedding pernah wedding. Ada beberapa Black kali juga ya? Champagne juga pernah acara Oh, wedding. serius? Pernah acara sekarang DJ tuh buat wedding udah banyak juga. Iya untuk post partinya. Ya, afternya. Iya. Ya kalau akustikan sih biasanya paling ya pensi, kalau enggak wedding. Ya, Boleh yang mau nikah undang saya. Nanti bisa di itu ya, karena ada 2 manajemen berbeda. Iya. Bisa tergantung ya kebutuhannya apa. Tergantung aja kebutuhannya Iya. apa, sama budget benar. Oke. Ini dari Sinden Ori Friendster, tetap humble ya. Aku kan selalu cinta karya-karya kakak, love you. Terima kasih, love you too. Ya, ya. Terus Yayu di Gorontalo, mudah-mudahan ada job cepet tuh, pengen nih kayaknya di Gorontalo ya. Boleh dong. Ini kayaknya mereka jadi kayak bikin bikin Gitu. setting sendiri nih, Oh, mereka yang dari tadi yang sosautan. Gue HP hafal akunnya. Mit, berapa sudah menyiapkan single lagu yang akan jadi solo? Bisa jadi satu album nggak? Kalau kemarin untuk solo itu Mita nyerahin Parahyo 7 lagu. Oh, udah ada 7 lagu siap? 7 lagu. Luar biasa dong. Jadi semuanya itu yang Mita serahin ke Bapak itu versi akustik full. Dan alhamdulillah pas didengerin kan, kalau meeting sama Bapak dengerin lagu demo itu didengerin, wah ini oke nih kata Bapak. Next lagi, wah ini oke juga. Jadi Mita hitung-hitung yang oke-nya menurut Bapak tuh sekitar 5-an lah ada. Oke. Jadi kalau misalkan insya Allah Bapak nggak keberatan lagi dan ini responnya pertama ini lumayan, ya Mita sih berharap akan ada nextnya. Karena udah siap banyak lagunya. Berarti bisa lah ya satu album. Bisa. Event itu platform digital, tapi satu album udah siap kan sebenarnya? Udah siap sebenarnya, cuman kan balik lagi pertimbangan label sekarang kan bajakan. Oh iya. Jadi kalau mau ngeluarin fisik itu untuk full album itu kayak agak-agak berat, karena kan zaman sini beda. Kalau dulu mungkin emang orang nyari fisik gampang, kalau sekarang kan aduh bajakannya. Yang satu album tapi yang versi digital bisa lah, udah bisa 7 lagu. Belum, sekarang belum. Belum ya. Belum. Kasih bocoran dong lagu-lagu yang lain yang agak beda dengan Dari Hati apa yang udah siap? Kebetulan rata-rata semuanya melo, tapi ada juga yang agak ngebeat, tapi ngebeatnya beda. Tapi tetap akustikan ya? Tetap konsepnya akustikan. Karena kalau yang cocok buat The Virgin udah Mita pisahin. The Virgin itu kalau misalkan mau di albumin itu bisa dapat 3 album lagi. Lagu-lagunya udah Mita siapin.
Dan itu Serius? beda konsepnya. Wah. Sama banyak stok lagu aku. Mita ini kayaknya ini udah bertubi-tubi banget nih. Iya, Udah, untuk luar Black biasa. Champagne aja waktu Mita demoin Bapak 10 lagu. Yang akan akhir tahun launching ini deh. Iya, maksudnya ada demoin 10 lagu, tinggal digarap aja. Kan Iya, itu iya. tergantung Bapak Rahayu dan rezekinya juga. Kenapa sih begitu bertubi-tubi berkarya lagi suasana apa? Gampang banget bikin lagu? Alhamdulillah sih itu kebanyakan juga stok lama, stok waktu zaman Mita lagi senang-senangnya bikin lagu, dan alhamdulillahnya disimpan sampai sekarang, dibikin kayak file gitu, jadi sampai sekarang nggak hilang, inget semuanya, inget. Ini yang namanya rajin menabung ini ya? Ya, rajin menabung, karena kan lagu itu kalau menurut Mita nggak bisa disepelein, karena kayak Cinta Terlarang juga 2005 bikinnya, tiba-tiba 2009 4 tahun kemudian bisa bikin Mita beli rumah buat mama, bisa bikin Mita beli mobil, bisa bikin Mita dikenal. Itu kan rezeki, jadi kita nggak bisa nyepelein lagu. Jadi semua lagu yang Mita punya Mita simpan baik-baik. Luar biasa. 10 tahun yang lalu Mita masih jadi musisi muda, karena environment yang bagus, ketemu dengan orang-orang yang tepat, akhirnya jadi seseorang sekarang. Ya. Sekarang Mita positioningnya seperti apa kalau Mita menilai diri sendiri? Sekarang sudah banyak solo artis, ada yang konsepnya model kayak diva, ada yang konsepnya juga as a instrumentalis, bisa nyiptain lagu sendiri, dan ada yang instrumentalis bisa nyiptain lagu sendiri, YouTuber juga, terus udah gitu gayanya girly. Iya. Mita di mana posisinya? Posisinya kalau Mita sih sebenarnya lebih ke biar masyarakat aja yang nilai, tapi yang pasti kan kalau misalkan zaman sekarang harus menuntut harus viral, harus booming, itu kan kita nggak bisa, karena kan balik lagi rezeki Tuhan yang ngatur. Kalau Mita sih yang paling penting, paling Mita duluin itu adalah fans Mita yang loyal. Jadi mereka yang udah tahu Mita itu kayak apa dari nol. Jadi Mita berkarya itu memang benar-benar buat mereka, walaupun jumlahnya nggak banyak, walaupun itu lagu nggak viral, tapi dengan Mita berkarya tiap tahun ada, mereka kan seneng gitu. Jadi Mita pengennya ya posisi Mita itu ya adanya di tengah-tengah mereka aja, bukan di tengah orang-orang banyak yang ada diva lah, ada yang beginilah, ada yang begitulah. Mita pengen jadi diri Mita sendiri. Iya. Dan Mita masih nyaman as a solo artis dengan gaya kayak begini. Ada gitarnya. Yang penting nyanyi harus dengan Ada gitar. Ternyata itu salah satu kuncian. Kunciannya. Karena kalau nggak ada gitar kayak aneh gitu ngeliatnya di panggung juga. Berapa punya gitar? Tadinya sih banyak, sekarang udah koleksinya udah berkurang. Yang paling sering Mita pakai itu yang mereknya PRS, itu udah kuncian banget. Oh, udah setelannya udah Ya, pas. udah pas banget. Iya. Jadi berarti kalau nanti as a solo artis yang sering dibawa gitar akustik. Akustik, kalau solo karir Mita konsepnya akustik full. Yes. Oke, ini masa ada yang bilang katanya Kak Mita nyanyi Cinta Terlarang udah tadi di awal. Udah baru masuk dia berarti. Nggak mungkin karena tadi di awal di opening ya. Oke, Mit. Nanti ini bisa diulang kan ya? Bisa. Nanti kamu udah lihat tayangan ulangnya. Jadi buat siapapun yang tadi mungkin baru di menit ketiga atau kelima baru bergabung di Facebook Live Intimate Interview, kita dari awal tadi memang udah sempat minta Mita nyanyiin lagu Cinta Terlarang. Itu adalah single yang sangat bersejarah banget dari The Virgin. Itu sebagai bridging bahwa Mita sekarang solo artis ya. Terima kasih nih yang udah ngasih jempol-jempol emoticon love. Kita sebetulnya pengen ngomong sejam 2 jam sampai nanti maghrib sama Mita. Iya pengennya aku juga gitu. Hayo aja aku mah, lanjut aja kita. Iya. Cuman biar enak sedikit tapi bikin penasaran Bikin kan. penasaran benar, biar mereka nanti nontonin di YouTube aja. Yes. Jadi buat Anda yang belum sempat ngeliat videonya bisa lihat ya. Ini Ya, lagunya di YouTube-nya Naga Suara. ya, dari hati, dan ini adalah solo projectnya Mita. Bener-bener nyanyi sendiri, model akustik kan beda dengan The Virgin dan beda dengan Black Champagne. Dan pastinya ditunggu solo single yang kedua, ketiga dan lain Amin sebagainya. ya Allah, semoga. Kan ada 7 nanti kita komporin Pak Rahayu untuk cepet dirilis as a platform digital. Iya, jadi katanya soulmate-nya Mita sekarang gitar, mungkin nanti kalau sudah dita'arufin dan menikah soulmate-nya ada 2. Satu suami, kedua gitar, ketiga gitar. Gitar ya, 3 gitar semua. Kan di sana ada gitar akustik, ada Sama gitar listrik. Suami yang pertama, nanti future Ya, husband. Jadi poliandri berarti ya. Iya bener. Karena yang kedua adalah gitar akustik. Selingkuhnya sama gitar aja kok aku. Pastinya. Mit, nyanyiin apa kayak satu Mit buat closing? Nyanyi lagi, oke. Terserah. The Virgin aja deh. Mungkin Virgin ini ada yang kangen lagu The Virgin yang judulnya Demi Nama Cinta. Andai yang kau tahu, hanya ingin dirimu, peduli yang lain menentang hatiku. Jika
Demi Nama Cinta. Cinta. Kita kalau off air bawain lagu The Virgin juga. Ada, yo ciptaan lu sendiri nggak apa-apa ya, aman royaltinya pokoknya ya. Yang jelas Demi Nama Cinta juga Mita tidak lelah berkarir, terus berkarya. Amin, amin, amin. Dengan berbagai macam bentuk, dengan The Virgin, dengan Black Sempes, dan sekarang solo artis. Dinanti terus ya karya-karya terbarunya. Terima kasih buat yang selalu support. Terima kasih banget industri musik Indonesia beruntung punya Mita di sini. Terima kasih. Karena mewarnai. Betul. Ya. Terima kasih buat liputan6.com, buat Mbak Telni, Yes. support. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih buat sahabat liputan6.com yang Virginity atau Bisibon atau Rita Rockers atau bukan ketiganya yang selalu pantengin FB Live kita bersama Telni Rusmitantri dari kanal Showbiz. Saya harus tutup dulu. Ini ada yang nanya-nanya, Kak nyanyiin Cinta Terlarang dong. Terus ada yang nyaut lagi, udah tadi ya. Kak nyanyiin lagu yang baru dong. Udah tadi lu telat. Dia berantem sendiri. Nggak apa-apa. Hasil ya. Karena ini galeri videonya akan ada nongkrong ya di Facebook galeri videonya @liputan6online. Liputan6 Ya. online. Ya, nanti bisa dilihat lagi, di review lagi rekamannya ya. Oke. Terima kasih buat gitaris terbaik Indonesia. Terima kasih doa. Gitaris perempuan terbaik Indonesia. Amin ya Allah, terima kasih. Sama-sama kakak. Dah.